Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Selasa pekan kedua kita kembali berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 jalan menuju jannah, menuju surganya Allahu Jalla wa Ala, kitab yang disusun oleh
Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud hafizahullah, semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk pada pembahasan yang ke-126 halaman 165, yaitu berkaitan dengan keutamaan memperbanyak anak keturunan. Di sini Syekh hafizahullah membawakan hadis-hadis yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Beliau condong di sini membawakan hadis berkaitan tentang amal jariyah atau seseorang yang dimana dengan anaknya yang saleh itu bisa mendoakan orang tuanya sampai orang tuanya tersebut meninggal dunia. Bisa didoakan oleh anaknya yang saleh tersebut. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya aku ini bangga atau berbangga nanti pada hari kiamat. Dikarenakan umatku itu apa? Banyak. Nah dari hadis ini dianjurkan kita tersebut memang memperbanyak keturunan. Ala kulli hal, hadis dari Abu Hurairah, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian juga hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah juga yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, kemudian surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 24. Ini berkaitan tentang ya doanya seorang anak kepada ya Allah Jalla wa Ala untuk kemaslahatan kedua orang tuanya. Kita bacakan hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu." Apabila manusia meninggal dunia, seluruh pahala amal solehnya terputus. Ibadah salatnya ketika dia meninggal dunia, pahala ibadah salatnya terputus. Zakatnya ketika dia meninggal dunia terputus. Puasanya, ibadah hajinya, ibadah umrahnya, dan yang lainnya terputus pahala amal solehnya. Illa min salasatin, kecuali 3 amalan saja yang dimana pahala amalannya itu tidak terputus. Yang pertama min sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu tidak mesti yang muluk-muluk, harus bangun masjid, bangun sekolahan, tahfidz Quran. Ya, tidak mesti. Yang kita mampu saja. Seperti misalnya kita beli mushaf Al-Quran, kemudian kita tempatkan di masjid agar jamaah yang hadir di masjid ini membaca Al-Quran tersebut. Setiap kali ada jamaah yang membaca Al-Quran tersebut, insya Allah pahalanya terus mengalir dan mengucur. Hatta bapak dan ibu sudah meninggal dunia. Mungkin buku-buku kecil, buku zikir pagi dan petang, kita bagi-bagikan kepada sahib dan sahibah kita agar mereka tersebut fokus untuk membaca zikir pagi dan petang dengan adanya buku. Setiap kali sahib dan sahibah kita itu membaca buku zikir yang kita berikan kepada mereka, maka insya Allah biiznillah kita mendapatkan pahalanya. Meskipun kita sudah apa? Meninggal dunia. Itu namanya apa? Sedekah jariyah. Ya, utama tentunya kalau kita bisa bangun masjid. Utama tentunya kalau kita bisa membangun pesantren, tahfidz Quran, atau tempat-tempat yang maslahahnya itu dan manfaatnya itu kembali kepada kaum muslimin. Yang kedua, yang dimana pahalanya terus mengucur dan mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika dia masih hidup, dia datang ke kajian, dia ta'ammuk, dia tafaqquh fid din, dia memperdalam agama Allah Jalla wa Ala, dia pahami secara detail.
Kemudian dia ajarkan kepada halayak umat ini, khususnya kepada kerabatnya, khususnya lagi kepada pasangannya, khususnya lagi kepada anak keturunannya. Maka subhanallah, ilmu yang dia ajarkan tadi itu, kemudian orang atau murid yang diajarkan tadi mengamalkan ilmu yang dia berikan tadi, maka pahalanya terus mengalir dan mengucur hatta dia sudah meninggal dunia. Nah, termasuk kepada anak-anak kita, kita mengajarkan ilmu din, ilmu agama sebagai cara kita untuk menjalankan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu, anak istrimu dari siksa api neraka. Surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat yang ke-6. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Allimu auladakum ad-din wa adibuhum bi akhlaqil Islam." Tolong ajarkan anak keturunan kalian, keluarga kalian tentang din, tentang agama. Kenalkan kepada mereka yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Kenalkan kepada mereka yang mana perintah dan yang mana larangan. Dan kenalkan tentang adab etika kepada keluarga kita tersebut, khususnya pasangan kita, khususnya anak-anak kita. Kita subhanallah, kalau mengajarkan kepada orang, insya Allah ikhlas. Tapi tentunya lebih ikhlas lagi kalau kita mengajarkan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Karena kita ingin pasangan kita itu menjadi seseorang hamba yang saleh atau salehah. Kita ingin anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Makanya kita bersikeras untuk selalu mengajarkan mereka agar mereka menjadi manusia yang the best, manusia yang terbaik di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ilmu yang kita ajarkan tadi itu yang diamalkan oleh anak keturunan kita, salah satunya kita selalu mengingatkan, nah doakan abah ya, doakan umi. Ya, jangan dilupakan abah dan umimu. Apalagi kalau abah umimu sudah meninggal dunia. Nah, ketika dia itu menjadi sosok anak yang soleh dan soleha, pasti dong mendoakan kedua orang tuanya. Makanya yang ketiga apa? Wa waladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, karena ciri khas dari anak yang saleh itu salah satunya adalah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah meninggal dunia, abahnya, uminya. Jangan lupa bapak, ibu untuk mendoakan abah, umi kita. Ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, di keadaan-keadaan mustajab. Seperti kita sujud sebelum salam. Ya, doakan mereka sebagai wujud membalas perbuatan baik yang mereka berikan kepada kita. Dan itu diterangkan di banyak hujjah dan dalil. Di antaranya dalam hadis Usaid radhiyallahu an, ketika ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kedua orang tuaku tuh sudah meninggal dunia. Apakah aku sebagai anak ini masih ada beban, punya kewajiban untuk berbakti kepada mereka berdua?" Kata Nabi SAW, ada 4 hal disebutkan oleh Nabi. Di antaranya yang pertama dan kedua berkaitan tentang memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, agar kedua orang tua kita tersebut diampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua selalu mendoakan, meminta kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala selalu memberikan kebaikan untuk kedua orang tua kita di alam barzahnya, di alam akhiratnya kelak. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ini berkaitan tentang perbuatan kita ketika kita masih hidup. Ketika kita masih apa? Masih hidup. Jadi Rasulullah berwanti-wanti, ingat ya,
ibadah-ibadah kita semuanya, amalan-amalan kita semuanya itu semuanya terputus pahalanya. Kecuali 3 amalan ini. Makanya Bapak, Ibu sebelum meninggal, tolonglah perhatikan 3 amalan ini. Diusahakan sebelum kita meninggal dunia ini ada sedekah jariyah yang sudah kita lakukan. Yang kedua, pastilah kita sebagai pimpinan rumah tangga atau mungkin kita sebagai ibu dari anak-anak kita mengajarkan tentang din, yang mana yang halal, yang mana yang haram. At least paling tidak itu orang tuanya mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang mengaji Al-Quranul Karim, ya kan? Paling tidak itu. Semoga anak itu menjadi anak yang saleh salihah. Nah, ini sedikit kita tambahkan pembahasan ini. Ya, jadi hadis ini Bapak dan Ibu ini berkaitan dengan amalan orang yang masih hidup ya. Jika dia meninggal dunia, semuanya apa? Terputus pahala amalannya. Kecuali apa? 3 amalan tadi. Nah, sekarang ini akhir bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah ini bulan yang the best. Ya. Bulan yang suci. Bulan suci itu ada 4. Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, Dzulhijjah, bulan yang ke-12, Muharram, bulan yang pertama, kemudian Rajab, bulan yang ke-7. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 36, Inna iddati syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Jalla Jalaluh itu ada 12 bulan. Allah Jalla wa'ala menciptakan atau mengadakan 12 bulan ini atau menetapkan 12 bulan ini pada saat Allah Jalla wa'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 4 bulan dari 12 bulan tadi adalah bulan haram atau bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dari 4 bulan tersebut yang paling baik yang mana? Dzulhijjah. Kenapa paling baik? Dikarenakan ada 10 hari yang pertama itu. Yang dimana beramalnya kita, beribadahnya kita pada hari-hari itu, di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala untuk seorang hamba beramal saleh. Yang dimana pahalanya besar, melebihi pahala jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Termasuk juga kenapa bulan Dzulhijjah itu the best, yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada, ya, apalagi dibandingkan dengan bulan suci yang lainnya. Itu dikarenakan di bulan Dzulhijjah inilah jima'u ummahati al-ibadah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa the best, kenapa dia tersebut lebih baik? Dikenakan di bulan Dzulhijjah lah mengumpulkan induk-induk ibadah. Dari ibadah salat, puncaknya salat Idul Adha. Dari ibadah sedekah, puncaknya kita melaksanakan ibadah kurban. Dari kita tersebut melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa. Puncaknya itu puasa Arafah. Dan kita tahu kan, puasa di bulan Dzulhijjah berapa hari? 9 hari. 1 sampai tanggal 9. Hadis Hunaidah bin Khalid dari istri beliau, dari ada beberapa istri Nabi SAW, dari ibunda Hafsah dan ibunda Ummu Salamah. Nabi itu terbiasa berpuasa 4 puasa. Salah satunya berpuasa di 9 hari yang pertama. Nah, berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 jika sanggup. Nah, itu juga induk ibadah. Puncaknya adalah puasa Arafah yang bisa menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis Abu Qatadah, Haris bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu an. Nah, termasuk lagi puncaknya apa? Ibadah haji dan ibadah umrah. Bukan begitu? Ini musim haji. Nah, saya sekedar mengingatkan. Sering pertanyaan di antara ibu-ibu ini, termasuk hari ini. Bahwasannya Ustadz, kita kan ingin berkorban. Bolehkah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Untuk abah misalnya. Boleh tidak?
Nah, nanti insya Allah kita akan bahas. Makanya kalau kita bercakup dengan dengan hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1631, hadis dari Abu Hurairah, ini berkaitan dengan apa? Orang yang masih hidup. Iya kan? Kita masih hidup, usahakan 3 amalan ini dikerjakan. Kalau ada yang sudah meninggal dunia, abah kita atau umi kita, atau jid kita, kakek kita, atau jidah kita, nenek kita sudah meninggal dunia. Kita sebagai anaknya, kita sebagai cucunya, bisa enggak memberikan manfaat buat mereka yang sudah meninggal dunia? Atau itu kan khusus, atau secara umumnya kepada sahib kita. Subhanallah, kepada sahib kita. Kita tahu sahib kita baik banget sama kita ketika beliau itu hidup. Ketika meninggal dunia kita mendoakan. Tapi ada enggak selain doa yang kita bisa transfer pahala juga? Nah, ini juga insya Allah yang termasuk menjadi pembahasan kita. Jelas Bapak Ibu? Ibu-ibu jelas Bu? Enggak tidur kan? Nah, kemudian berkaitan tentang bolehnya kita tersebut mengirim pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya orang hidup tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dalam artian yang lain, orang yang hidup tidak bisa transfer pahala. Mereka membawakan hujjah dan dalil surah An-Najm ayat 39. Yang dimana Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasannya seseorang manusia itu tidaklah memperoleh selain apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia perbuat. Baik berkaitan dengan amal baik ataupun amal buruk. Seseorang tidak bisa transfer pahala untuk orang lain dan juga tidak bisa transfer dosa untuk orang lain. Itu menurut apa? Pendapat yang pertama. Ya, dalam artian kita dapat pahala ya karena perbuatan kita sendiri. Karena amalan kita sendiri, kita sholat, kita puasa, kita umrah, kita haji, kita korban, kita akikah. Ya kita sendiri yang dapat. Enggak bisa kita transfer untuk orang lain. Sebagaimana dosa. Kalau kita maksiat, melakukan perbuatan durhaka kepada Allah, entah berzina, minum khamar, kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis, gibah, gosip, adu domba, fitnah. Ya kita sendiri, kata mereka yang dapat. Enggak bisa kita transfer kepada anak keturunan kita atau kepada orang lain. Itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bisa. Pendapat yang kedua apa? Mengatakan bisa. Setiap amal soleh yang dikerjakan oleh seorang yang hidup itu bisa dihadiahkan pahalanya untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Baik yang memberikan pahala tersebut kerabatnya sendiri, anak keturunannya, atau bisa jadi suaminya, atau bisa jadi istrinya, atau bisa jadi cucunya, atau orang yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, tidak satu darah, bukan kerabatnya, bukan familinya, orang lain sekalipun juga bisa. Antum bukan keluarga anak, antum duluan meninggal dunia. Anda tahu antum baik, Masya Allah. Ketika umrah, selain mengumrahkan buat diri Anda mengumrahkan buat antum besok harinya atau lusanya. Boleh tidak? Mayoritas ulama mengatakan boleh yang demikian. Nah, nanti kita terangkan hujjah-hujjah dan dalilnya berkaitan tentang masalah itu. Nah, Imam Syafi'i punya pendapat yang sangat luar biasa. Kata beliau,
aslinya kita ini tidak bisa mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Aslinya kita yang hidup ini tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali amalan-amalan yang memang ada dalilnya, ada hujjahnya. Berdasarkan tuntunan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda dengan madhab Hambali. Kalau madhab Hambali itu, hatta yang tidak ada dalilnya sekalipun, jika ada orang hidup melakukan amal soleh yang dia niatkan untuk orang tuanya atau untuk siapapun yang sudah meninggal dunia, maka tetap sampai. Seperti contoh baca Al-Quran, kan perdebatan panjang itu. Baca Al-Quran kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau menurut madhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i, nggak sampai itu. Yang sampai yang mengatakan siapa? Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan Syekh Islam Ibn Taimiyah. Jadi yang dilakukan oleh orang kita ini bukan mazhab apa? Syafi'i, tapi mazhab apa? Hambali. Iya kan? Seperti itu kira-kira. Nah, ala kulli hal. Nah, apa saja yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i tadi? Amalan-amalan yang ada dalilnya, yang sanggup untuk kita mengamalkannya, tujuannya untuk memberikan pahala kepada abah kita yang sudah meninggal dunia, umi kita yang sudah meninggal dunia, kakek kita yang sudah meninggal dunia, jidah kita atau nenek kita yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, amalan yang sampai pahalanya kepada mayit adalah doa dan istighfar. Doa dan istighfar sampai berdasarkan banyak dalil yang menjelaskan itu. Tidak hanya sekedar hadis, tapi juga ayat Al-Quran. Disebutkan di dalam firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Surah Al-Hasyr surah yang keberapa? 59 ya? Sahih? Al-Hasyr 59. Benar ibu-ibu? Surah yang ke-59 ayat 10. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi diceritakan asbabu an-nuzul dari ayat ini ada dari kalangan sahabat, dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, di antara mereka itu kan ada dari kalangan muhajirin dan ansar juga yang sudah duluan meninggal dunia. Mereka itu kebiasaan mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mereka doakan. Doanya seperti ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ampunan ya kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami dan meninggalnya pun juga lebih duluan daripada kami. Doa yang diungkapkan tadi oleh orang yang masih hidup, ya Allah, ampuni dosa kami dan ampuni dosa-dosa hamba-hambamu yang telah mendahului kami dalam masalah keimanan dan telah mendahului kami juga dalam masalah meninggal dunia dan wafat. Dari sini ada poin penting bahwasannya apa? Doa dan istighfar apa? Sampai tidak? Sampai. Apalagi kepada kedua orang tua kita, abah kita, umi kita. Jangan lupakan mereka. Kalau di antara bapak dan ibu selalu mendoakan pasangan atau anak keturunan, tolong sisipkan doa untuk orang tua. Nah, ini di sini dibawakan di halaman 166 surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
dari kumpulan-kumpulan ayat, kemudian terbitlah doa. Abighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Benar, ini bukan doa dari Nabi, benar. Tapi ini dari kumpulan ayat yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Boleh nggak kita amalkan? Boleh. Karena memang ada doa-doa yang dari Al-Quran, ada doa-doa yang sifatnya tersebut dari hadis Nabi SAW. Tapi bukan berarti kalau berdoa itu harus dari Al-Quran dan harus dari sunnah Nabi. Berkaitan dengan contoh-contoh doa. Ya kan, ada doa-doa yang memang ada hajat kita, keinginan kita, yang sifatnya tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Seperti misalnya, kita ingin membeli rumah yang di depan itu, yang di samping masjid ini, atau di depan masjid ini. Apalagi dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ya kan? Boleh nggak kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan bahasa selain bahasa Arab? Boleh, tidak mengapa. Ya Allah ya Tuhan kami. Ini masjid apa? Lupa. Masjid Hidayah. Apa Pak? Masjid Raya, Cipinang Muara. Itu rumah ya Allah yang di depan masjid dijual. Anugerahkanlah rumah itu untukku ya Allah. Boleh tidak? Tidak mengapa demikian. Nah jadi kan di antara teman, oh nggak boleh tuh tambahan Rabbighfirli, karena dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis juga nggak ada. Benar. Ini gabungan dari ayat-ayat, kemudian terciptalah doa yang biasa dibaca oleh anak dan cucu kita itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada kedua orang tuaku, sebagaimana mereka memberikan rahmat dan kasih sayang mereka kepada aku ketika aku masih kecil, ketika aku masih memerlukan bantuan mereka. Nah doa ini kita baca sampai kita meninggal dunia, gak boleh terputus. Apalagi abah kita udah meninggal, apalagi umi kita udah meninggal. Yang mereka perlukan sekarang ini tidak lain apa? Doanya kita. Agar kuburannya bercahaya, diberikan cahaya oleh Allah Jalla wa'ala. Agar kuburannya tersebut dilapangkan oleh Allah Jalla wa'ala sejauh mata memandang. Agar ditampakkan surga untuknya. Doakan. Doakan kedua orang tua kita. Apalagi mereka sudah apa? Meninggal dunia. Yang belum meninggal dunia pun juga kita doakan. Doa seperti ini. Ini doa wajib kita setiap hari. Ya ibu-ibu ya, hatta kita sudah nenek-nenek sekalipun, doakan kedua orang tua tersebut. Ini doa terputus kalau kita sudah meninggal dunia. Sisipkan doa ketika kita berdoa di sujud itu, karena doa di sujud itu kan mustajab. Kita doakan orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian sebelum salam kita doakan lagi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Penghususan begitu enggak apa-apa Ustaz? Enggak ada masalah. Rasulullah mengizinkan kita untuk berdoa di waktu sujud dan sebelum salam, bukan begitu? Bukankah Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aktsirud du'a. Perbanyaklah doa ketika sujud. Dan itu dikuatkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, fa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun ketika sujud tolong ya sungguh-sungguh berdoanya. Karena doa ketika sujud diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Termasuk sebelum salam. Asma'ud du'a fi duburis salah kata Nabi. Doa itu paling didengar, paling diijabah adalah sebelum salam. Dan ketika sujud dan sebelum salam ini baik di salat wajib ataupun di salat sunnah. Mau di rakaat yang pertama ataupun rakaat kedua. Mau di sujud di rakaat ketiga ataupun rakaat yang terakhir. Tidak menghususkan di sujud yang terakhir saja. Enggak ada dalilnya. Menghususkan doa di sujud terakhir itu enggak ada. Bertentangan dengan hadis yang umum.
Nah, itu salah satu contoh ya. Bahwasanya doa dan istighfar apa? Sampai. Dan itu dikuatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya dari hadis sahabat yang mulia Usaid bin Ali bin Ubaid, ya, itu maula Bani Sa'idah an Abi, ya, dari ayahnya yang bernama Usaid bin Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Ini hadis dari sahabat yang mulia namanya Usaid Malik bin Rabi'ah, ya, Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Qala, berkata Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Qala, berkata, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami lagi asyik duduk-duduk bersama Rasulullah, ijja'ahu rajulun min Bani Salamah. Datang seorang sahabat laki-laki dari kalangan Bani Salamah. Faqala, kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal bakiya min birri abawayya syai'un aburruhuma ya bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa untukku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah meninggal dan mangkatnya mereka berdua? Kala Rasulullah, na'am, ya, ada. Yang pertama, as-salatu alaihima wa istighfar lahuma. Mendoakan orang tuamu, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, agar Allah Jalla Jalaluh mengampuni dosa kedua orang tua, agar Allah Jalla Jalaluh memberikan berbagai macam kebaikan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, wa infazu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan wasiat kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Apa yang dijanjikan oleh orang tua ketika hidup itu jalankan. Termasuk kalau kita paham, kita mengerti kedua orang tua kita itu punya hutang, piutang, tolong Bapak Ibu bayarkan hutangnya. Atau yang paling diwanti-wanti, sebelum Bapak dan Ibu bagi-bagi warisan orang tuanya, tolong tanyakan, Abah punya utang enggak? Umi punya utang enggak? Nah, bayarkan dulu utangnya dari hartanya beliau. Sudah dibayarkan utang beliau dari harta beliau juga, sisanya baru bagi warisan. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, wasilaturahimi allati la tusalu illa bihima. Terus menyambung tali kekerabatan kepada keluarga Abah, kepada keluarga Umi, yang sebab mereka berdua kita bisa tersambung dengan om dan tante kita, dengan ami dan ameh kita, dengan khali dan khalati kita, ya kan? Seperti itu. Dengan khal dan khalati kita, khalah kita. 6. Tante dan om kita, om dan tante kita. 6. Dan misanan-misanan yang lainnya. Terus sambung. Jangan kita ini menyambung silaturahim itu kalau Abah Umi masih hidup. Abah Umi meninggal, udah habis juga. Kita nggak pernah lagi kunjungan ke om dan tante kita. Nggak pernah lagi menyambung tali silaturahim kekerabatan dengan misanan-misanan kita. Jangan Bapak Ibu, jangan seperti itu. Yang terakhir, wa ikramu sadiqihima. Sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tua, tolong muliakan teman-teman orang tua kita tersebut. Hormati mereka selalu. Nah, ini menunjukkan apa? Dari 4 amalan tadi, doa dan istighfar. Menunjukkan apa? Doa dan istighfar sampai enggak? Sampai. Termasuk juga berkaitan dengan doa dan istighfar, salat jenazah. Salat jenazah itu berapa kali takbir? 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa? Ta'awud dan Al-Fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga doa sepanjang-panjangnya. Allahumma gfir lahu
warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu, dan seterusnya. Takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak. Kalau sekiranya kita tersebut ingin doa juga, baca doa berikut ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Baru salam. Subhanallah, salat jenazah yang kita kerjakan itu, kitanya pahala besar. Berapa kirat yang kita dapatkan? 1 kirat. Paling kecilnya seperti gunung Uhud. Itu pahala yang kita dapatkan ketika salat jenazah. Yang kedua, dengan salat jenazah tersebut bermanfaat buat mayit. Allah Jalla wa'ala baru mengasihkan penerangan terhadap kuburan dia ketika kita sudah menyolatkan jenazah saudara kita yang sudah meninggal dunia. Lebih daripada itu, secara khusus kita mendoakannya di takbir yang ketiga. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi mudkhalahu, ya, wa naqihi minal khataya kama naqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa akhlan khairan min ahli wa zawzan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa idhu min adabil qubur wa min adabin nar. Subhanallah, perawi hadis ini yang bernama Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu an, ketika selesai melaksanakan ibadah salat jenazah, kata beliau memberikan komentar berkaitan tentang doa yang ada pada salat jenazah tersebut, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Aku berharap betul yang meninggal itu aku pada saat Nabi SAW menyolatkan jenazah itu. Dikenakan doa yang sangat luar biasa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW pada saat melakukan doa di takbir yang ketiga itu. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu menunjukkan apa? Doa dan istighfar sampai enggak kepada orang yang sudah meninggal dunia? Sampai. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Abu Hurairah, yang dimana ada seseorang yang keheranan masuk surga, mendapatkan martabat dan derajat surga yang sangat tinggi. Ketika dia tersebut masuk ke dalam surga, dia bertanya kepada Allahu Jalla Jalaluh, ya Rabbi anna li hadhihi, ya Allah ya Tuhanku, sebab apa aku mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini, derajat martabat yang tinggi di dalam surga ini, padahal dia merasa amalan dia biasa-biasa saja. Fayuqalu, dikatakan kepada hamba yang sudah masuk surga tersebut, bistighfari waladika laka, anakmu yang saleh, anakmu yang salehah selalu mendoakan engkau, selalu memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar engkau tersebut diampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini ada dalam kitab kita pada halaman 165, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat untuk seorang hamba yang saleh di dalam surga. Kemudian ketika masuk surga, hamba yang saleh ini bertanya kepada Allah, Rabbi anna li hadhihi, ya Allah ya Tuhanku, sebab apa aku mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini. Kemudian fayaqul, Allah mengatakan, bistighfari waladika laka, anakmu yang saleh, anakmu yang salehah selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan kebaikan kepada engkau dan selalu memberikan ampunan untuk engkau. Allahu Akbar. Ini amalan yang pertama. Amalannya siapa? Orang yang hidup apa orang yang meninggal? Orang yang hidup untuk siapa? Untuk orang yang meninggal dunia. Amalan yang kedua, yang dimana kita yang hidup bisa membantu orang yang sudah meninggal dunia. Dalam artian yang lain, kita bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kita bisa transfer pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yaitu apa amalannya? Sedekah wal infaq. Sedekah dan infak. Sedekah kita niatkan. Subhanallah.
ada di antara ibu-ibu yang meninggal dunia. Anggaplah ibu-ibu penitia kajian ini. Kemudian ya, saya bersedekah atas nama ibu yang sudah meninggal dunia tersebut. Subhanallah, setiap hari Selasa pekan kedua kajian, ibu itu udah meninggal dunia, diganti dengan yang muda-muda jadi penitia. Kita bawa nasi uduk, nasi ulam, atau sekedar gorengan. Kita niatkan sedekah atas nama si ibu ketua penitia kajian ini yang sudah meninggal dunia. Padahal sedekahnya biasa saja, gorengan, nasi uduk, nasi ulam, dibagi-bagikan. Pak, silakan Pak, makan dulu Pak, sarapan dulu. Kita sediakan teh, kita sediakan kopi untuk yang ikut kajian ini. Niatan kita apa? Sedekah atas nama beliau yang dulu ya membuat kajian ini. Bukan begitu? Sampai enggak Bu? Sampai Bu, insya Allah ya, kalau duluan Bu ya. Nah, iya dong, sebagai wujud balas jasa ya. Artinya kita ikhlas bersedekahnya, kita niatkan atas mereka yang sudah meninggal dunia. Ini belum ada yang meninggal kan Bu? Belum ya. Info aja kalau sudah meninggal ya. Kita sedekah insya Allah. Sedekah berapa sih ya kan? Subhanallah. Enggak mesti yang besar-besar kan? Enggak mesti yang kita bawa kapsa atau nasi mandi dan seterusnya. Yang kecil, yang ringan-ringan aja. Nah, yang kita mampu lah. Syukur-syukur kalau bisa yang lebih ya, seperti itu. Sampai ke pahalanya? Sampai. Itu untuk orang lain, apalagi untuk abah umi kita. Apalagi buat saudara kita. Seperti itu. Jelas-jelas apa? Sampai. Nah, kita bacakan hadisnya, 3 hadis yang menjelaskan itu. Pertama hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kedua hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah dan juga hadis Abdullah ibnu Abbas, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2756. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridha beliau. Datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha." Ya Rasulullah, ana punya umi telah meninggal dunia. Dan pada saat umi meninggal, ana tidak ada di tempat ya Rasulullah. Ana lagi safar. Pertanyaan ana ya Rasulullah kepada antum, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Jika sekiranya aku bersedekah atas nama umiku yang sudah meninggal dunia tadi, bermanfaat enggak buat beliau? Sampai enggak pahalanya buat beliau? Qala Rasulullah, Rasulullah menjawab, "Na'am." Sampai pahalanya. Ya, sampai pahalanya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mengatakan di hadapan Nabi, qala fa inni ushiduka anna haiti al-mihrab sadaqatun 'alaiha. Ya Rasulullah, aku jadikan antum sebagai saksiku bahwa kebun yang siap dipanen ini ya aku sedekahkan atas nama ibuku. Sampai ya. Disebutkan lagi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi tufiya, inna abi mata, wa taraka malan." Abahku telah meninggal dunia dan abah meninggalkan harta yang lumayan banyak. Pertanyaanku ya Rasulullah, in tasaddaqtu lahu, ya, in tasaddaqtu, ya,
lahu in tasaddaqtu ya anhu fahal yukaffiru anhu, jika sekiranya aku bersedekah atas nama abahku tadi, apakah bisa menghapuskan dosa abah? Dosa-dosa abahku? Qala Rasulullah, na'am. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa abahmu. Ya, dengan engkau bersedekah atas nama abahmu tadi itu. Subhanallah. Dari hadis ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, wa fi hadzal hadisi jawazu as-sadaqati 'anil mayyit wa istihbabuha. Bahwasanya dari hadis ini menunjukkan bolehnya bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan itu sangat dianjurkan. Sangat ditekankan. Arti hukumnya apa? Sunnah. Wa anna sawabaha yasiluhu wa yanfa'uhu, dan pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia dan sangat bermanfaat di alam kuburnya. Kita anaknya bersedekah atas nama abah, kita sebagai anak bersedekah atas nama ibu kita, sampai pahalanya dan sangat bermanfaat buat abah umi kita yang sudah meninggal dunia tersebut. Wa yanfa'u al-mutasaddiqu aidan. Nah, kita yang bersedekah pun juga dapat pahalanya. Abah umi kita dapat pahalanya, kita yang bersedekah juga dapat pahalanya. Wa hadza kulluhu ajma'u alaihi muslimun. Dan ini ijma'nya kaum muslimin. Para ulama bersepakat hal itu boleh, bahkan sunnah. Jelas ibu-ibu? Sering-sering ya Bapak Ibu bersedekah atas nama keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Orang-orang dekat kita yang sudah meninggal dunia, terutama siapa? Kedua orang tua kita, ya, termasuk panitia kajian. 6. Ya kan, sebagai wujud mengingat ya, subhanallah, dia punya ya besar pahalanya panitia kajian itu ya, besar. Nah, alangkah baiknya ketika mereka ini meninggal dunia, kita bersedekahlah atas nama beliau-beliau tersebut yang kita kenal itu, yang baik ketika hidupnya. Nah, ini kita kaitkan dengan yang ketiga, yaitu korban. Kalau berkaitan dengan masalah korban ini, bolehkah atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Ini ada 3 pendapat. Ada apa? 3 pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Artinya kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah berkorban atas nama istri beliau, Ibunda Khadijah. Atau tidak pernah beliau berkorban atas nama paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Enggak pernah. Dari dasar ini kata mereka enggak boleh kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kita yang hidup boleh berkorban atas nama mayit, atas nama orang yang sudah meninggal dunia, karena wasiat dari sang mayit. Jika ada wasiat dari si mayit ini ketika beliau hidup atau sebelum meninggal dunia. Misalnya abah kita memanggil kita, nah kayaknya abah nih mau qaid nih. Abah wasiat nak ya, jika sekiranya Ananda punya kelebihan rizki, setiap kali datang bulan Dzulhijjah, ya abah wasiat nih, tolong berkorban atas nama abah ya, seekor kambing aja. Nah, menurut para ulama, jika ada wasiat seperti ini, maka baru boleh, bahkan wajib. Ya, kenapa? Karena abahnya berwasiat, jika kita mampu wajib ya, seperti itu. Nah, ya, tapi jika kita misalnya, ada sebagian ulama mengatakan boleh ya, artinya karena ada wasiat baru boleh. Termasuk juga jika sang mayit atau yang meninggal dunia, abah atau umi kita bernazar. Dia bernazar sebelum meninggal dunia. Nah, saksikan ya, aku nazar ya, untuk setiap tahun aku berkorban
Nazar dia. Kalau nazar tidak dilaksanakan apa? Dosa. Ya. Nah, jika dia tersebut bernazar seperti itu dan dia meninggal dunia, maka hukum berkorbannya atas nama orang yang sudah meninggal dunia menjadi wajib. Kalau yang sebatas wasiat tadi, mayoritas ulama mengatakan tidak sampai wajib. Cuma sebatas apa? Sunnah. Tapi kalau sang ayah yang meninggal dunia ini atau sang ibu yang meninggal dunia ini bernazar, nah aku nazar nak ya, setiap tahun itu aku berkorban. Maka hukum nazarnya untuk dijalankan jadi apa? Jadi wajib. Karena kalau abah umi kita bernazar, kalau beliau sudah meninggal dunia dan kita paham betul abah umi kita itu belum menunaikan nazarnya, maka siapa yang menunaikan nazarnya? Anak keturunannya, ya kita inilah. Akan tetapi jika sang mayit tidak ada wasiat untuk berkorban, apakah boleh berkorban atas nama sang mayit tersebut? Nah, jadi kesimpulannya ini ada 3 ya. Jika berkorban atas nama mayit karena wasiat dari sang mayit sebelum meninggal atau karena nazarnya, maka sepakat para ulama tentang disyariatkannya korban tersebut. Karena jika sang mayit berwasiat, maka menunaikan wasiat dengan berkorban dari harta sang mayit merupakan bentuk pengolahan harta sang mayit pada tempatnya. Yang kedua, jika sang mayit bernazar, maka jadilah korban itu menjadi wajib dan menunaikan hutang kewajiban sang mayit merupakan perkara yang disyariatkan. Dan bahkan ini adalah perkara yang wajib. Akan tetapi yang menjadi masalah kita itu kan, jika mayit itu tidak bernazar, jika si mayit tersebut tidak berwasiat, apakah boleh? Nah, ini yang menjadi pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu membolehkan meskipun tidak ada wasiat, meskipun tidak ada nazar. Kenapa ibu-ibu? Karena mereka menganalogikan berkorban itu sama dengan sedekah. Loh kok bisa? Iya kan? Daging korban itu kalau kita berkorban kan pembagiannya 3 bagian kan? Sepertiga buat kita yang berkorban. Sepertiga lagi buat siapa? Buat hadiah. Sepertiga lagi buat sedekah. Tadi kan para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi, termasuk juga Imam Syafi'i mengatakan, sepakat ulama sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, sampai enggak pahalanya ibu-ibu? Sepakat enggak? Sepakat enggak Bapak? Sepakat, tidak ada yang mengingkari itu. Nah kata mereka yang ketiga ini, pendapat yang ketiga, apa salahnya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Karena daging korbannya itu kan salah satunya itu adalah untuk apa? Untuk bersedekah. Naam. Al-Imam Ibnul Abidin dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan, seandainya jika ahli waris sang mayit berkorban untuknya karena perintah mayit, maka wajib bagi ahli waris untuk menyedekahkan sembelihan tersebut dan tidak boleh memakan dari sembelihan tersebut. Adapun jika sang ahli waris bersedekah atas nama sang mayit karena dari kebaikan sendiri, bukan perintah sang mayit, jadi ini kebaikan anak saja, maka dia boleh memakan dari sembelihan tersebut karena dialah pemilik hewan sembelihan dari pahalanya untuk sang mayit. Jelas ya? Jika abah kita, umi kita berwasiat, berarti jika berwasiatnya berkorban dan kita mengingat wasiatnya bahwasanya abah bilang ini sedekahkan nak ya. Makanya ada komentar para ulama untuk keluar dari khilafnya ulama itu, kita boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia dengan catatan daging korbannya itu disedekahkan seluruhnya. Karena pendapat yang ketiga itu membolehkan dikenakan penganalogian dengan apa? Dengan sedekah. Dan kita tahu bahwasannya berkorban itu kan pahalanya besar. Kita ingin abah umi kita yang sudah meninggal dunia, kakek dan nenek kita yang sudah meninggal dunia mendapatkan pahala yang besar. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, wa tadhiyatu anil mayyit afdalu minas sadaqati bisamaniha. Dan berkorban atas nama mayit itu lebih utama daripada bersedekah atas nama mayit dengan uang senilai harga hewan korban. Kambing berapa sekarang? Yang 3,5 juta ya kan? Untuk sapi 1 ekor berapa? Kalau sendirian
24 juta. Itu sudah yang limosen berapa? 40 juta. 50 juta, anggap ya. Onta bisa 60 juta, bisa 70 juta kan? Oke. Nah, kecuali kan kalau kambing cuma satu keluarga saja. Tapi kalau onta dan sapi atau kerbau itu mewakili 7 keluarga. Boleh nggak kalau kita misalnya, Pak, Ana beli sapi aja Pak. Tapi Ana sendiri, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Rasulullah di Hajatul Wada, korban beliau terakhir apa? Onta, 100 ekor onta. Beliau sendiri. Wajibnya kan memang berkorban, kita ini cuma seekor kambing. Atau kalau urunan itu bertujuh, itu wajibnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita sendirian boleh enggak? Boleh. Dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW. Di korban beliau terakhir itu beliau berkorban berapa ekor onta? 100 ekor onta sendiri. Allahu Akbar. Nah, di sini kata Syekh Taimiyah tadi kambing 3,5 juta. Berkorban dengan kambing yang 3,5 juta itu lebih afdal, lebih utama ketimbang 3,5 juta itu kita berikan apa? Kepada fakir miskin. Seperti itu ya. Sama nih ada fakir miskin, ini ada uang. Ada uang, kan ini ada omongan, bantahan omongan orang itu. Pak haji deh, haji, anak ongkosi antum. Harganya berapa misalnya, anggap 150 juta. Anak berangkatkan antum. Berangkat hajinya dia untuk mensempurnakan rukun Islam, itu lebih utama. Ketimbang uang 150 itu, ya 150 juta itu kita sedekahkan kepada yang fakir miskin tersebut. Jelas ya? Karena pahala haji luar biasa, pahala umrah luar biasa. Jelas ibu-ibu? Nah dalil yang lain apa? Saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Meskipun orang tua kita nggak pernah wasiat, meskipun orang tua kita nggak pernah nazar, tapi sebagai wujud anak yang soleh, saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya. Salah satunya, saya ingin di setiap tahun itu, saya berkorban atas nama abah dan umi saya. Boleh. Apalagi saya punya kelebihan. Kambingnya berbeda. Antara kambing saya dengan kambingnya abah. Untuk berkorban tadi. Tapi kalau antum gak mampu, antum cuma mampu seekor kambing, antum niatkan saat berkorban tersebut, antum niatkan juga masukkan atas nama abah dan umi antum. Jelas ibu-ibu? Jika kita nggak sanggupnya cuma seekor kambing, kita niatkan masukkan nama abah umi kita yang sudah meninggal dunia tersebut di korbannya kita. Sepakat ulama itu boleh. Jelas ya? Nah, tapi kalau kita misalnya kita sendiri berkorbannya, kemudian kita belikan kambing buat abah kita yang sudah meninggal dunia. Kitanya kata Al-Imam Ibnul Abidin tadi dari kalangan madhab Hanafi, boleh kita ambil dagingnya. Ya. Tapi kalau misalnya wasiat dari orang tua, sedekahkan seluruhnya. Tapi wallahu alam ya, sebagian ulama tidak membolehkan itu. Alangkah baiknya kalau kita memang kita berkorban atas nama abah kita atau atas nama umi kita, itu dari uang kita, keinginan kita, bukan wasiat. Alangkah baiknya daging korbannya apa? Disedekahkan saja. Sebagai wujud apa? Untuk mengamalkan hadis Nabi SAW bahwasanya yang sampai kepada orang tua tersebut pahalanya adalah berkaitan dengan apa? Sedekah. Wallahu a'lam. Dan dalil yang menjelaskan boleh lagi, kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu berkorban berapa ekor kambing? Berapa Bu? Berapa Pak? Setiap tahun berapa ekor kambing? Aduh, belum aja kurban. 2 ekor kambing. 1 ekor kambing buat beliau dan keluarga beliau. 1 ekor kambing lagi buat umatnya. Yang belum sempat untuk apa? Untuk berkorban ya. Artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad yang belum sempat berkorban itu sudah,
itu masih hidup apa sudah meninggal dunia? Kata Nabi SAW ketika kambing yang kedua, beliau mengatakan begini, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadha minka walaka. Anni wa amman lam yudhahi min ummati. Au amman lam yudhaha min ummati. Dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Ya, ini nikmat datang dari Engkau ya Allah. Yang dipersembahkan lagi untukmu ya Allah, dariku dan dari umatku yang belum sempat untuk berkorban. Atas nama umatku yang belum sempat berkorban. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2810, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1521, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad ketika menyembelih korban yang kedua tersebut, Rasul mengatakan begini, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadha minka walaka. Allahumma hadha an ummati jami'an. Dengan nama Allah yang maha besar. Ini nikmat. Kambing ini nikmat yang datang dari Engkau. Dipersembahkan lagi untukmu ya Allah. Ya Allah, ini kambing adalah korban dari umatku seluruhnya. Allahu Akbar. Nah, hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Rafi' radhiyallahu an. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dan Baihaqi. Ya, dari hadis ini kita katakan bahwasannya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, itu hukumnya boleh atau tidak boleh? Boleh. Dari 3 pendapat yang kuat, boleh. Cuma saran saya, kalau kita berkorban atas nama abah kita yang sudah meninggal dunia, atau atas nama umi kita yang sudah meninggal dunia, usahakan dagingnya disedekahkan seluruhnya. Meskipun ada khilaf tentang masalah itu dari kalangan ulama. Jelas Bapak Ibu? Nah, termasuk juga amalan yang sepakat para ulama, pahalanya bisa sampai ke orang yang sudah meninggal dunia adalah badal haji dan badal umrah. Badal haji dan badal umrah itu boleh Bu ya. Bahkan sebagian ulama itu mensunnahkan bagi mereka yang belum haji dan keburu meninggal dunia, atau bagi mereka yang sudah punya kemampuan secara finansial, tapi kebetulan sudah uzur, sudah tua, secara fisik sudah lemah, maka hendaknya ahli warisnya atau kerabatnya atau orang yang dia kenal membadalkan hajinya atau membadalkan umrahnya. Disebutkan di dalam hadis Abu Razin radhiyallahu an, Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu an, beliau datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Inna abi ya syaikhun kabir la yastati ar-rahila. Inna abi shaykhan kabiran. Inna abi syaikhun kabirun. Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yastati'ul hajj wala al-umrata wala dha'na. Wahai Rasulullah, abahku sudah tua, sudah tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah haji, sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena ibadah hajinya apa? Ibadah badaniyah. Ibadah yang mencurahkan tenaga dan fisik. Abah punya fulus ya Rasulullah, tapi abah enggak punya kekuatan secara fisik. Enggak sanggup lagi dari kota suci Madinah menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah melakukan perjalanan jauh. La yastati'ur rahilah. Wadha'na, enggak bisa lagi melakukan perjalanan jauh. Apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah SAW, hujja an abika wa'tamir. Hajikan buat ayahmu dan umrahkan buat ayahmu. Jelas ya? Tidak mengapa yang demikian. Cuma syaratnya kita yang ingin menghajikan dan mengumrahkan itu, kitanya sudah haji. Kitanya sudah umrah. Gak hanya haji ya, umrah pun juga boleh ya. Nah, pertanyaannya nih,
Kita umrah nanti di bulan Agustus. Oke? Boleh enggak Bapak Ibu kita umrah kan di Mekah 4 hari. Habis umrah buat diri kita, besoknya buat abah kita. Lusanya buat umi kita. Boleh apa kagak boleh? Afdalnya utamanya 1 kali safar, 1 kali umrah. Tapi jika kita melakukan itu karena jarangnya kita ke kota suci Mekah, tidak mengapa. Itu yang dipatwakan oleh mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Ya, termasuk ulama sekarang Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan. Syekh Shalih Al Fauzan itu sampai kesel dia. Selalu ditanya. Seakan-akan yang bertanya ini ingin ingin punya niatan keluar dari lisannya Syekh Shalih Fauzan bahwasanya itu tidak boleh. Kata Syekh, berapa kali sudah Anda ngomong tentang masalah ini? Boleh, tidak mengapa demikian. Subhanallah. Nah jadi kita pemilik travel gak boleh larang. Kita ustadz juga gak boleh larang. Dalilnya apa? Hadis Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah setelah hajian masih di kota suci Mekah. Kemudian berhubung beliau itu cuma haji doang, ada keinginan untuk apa? Umrah. Beliau belum pulang. Belum pulang kemana? Belum pulang ke kota suci Madinah. Ya Rasulullah izinkan dong, aku pingin umrah. Boleh kata Nabi. Akhirnya beliau keluar dari tanah haram untuk menuju tanah halal. Yang sekarang ini menjadi apa? Tan'im itu, namanya Tan'im. Apa namanya? Tan'im, Masjid Aisyah, Masjid Ibunda Aisyah itu. Nah jadi kalau misalnya bapak atau ibu ingin umrah lagi untuk 2 kali, 3 kali monggo kalau kuat fisiknya. Ustadz gak ikut Ustadz, Anda gak kuat fisik bu. Ibu aja sendiri deh. Bapak aja. Tapi boleh gak Ustadz? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Sampai gak pahalanya? Insya Allah sampai pahalanya. Karena badal haji, badal umrah itu apa? Ada. Tapi ingat, 1 yang menghajikan, yang sudah haji. Yang mengumrahkan, yang sudah umrah. Jelas apa Ibu? Jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau umrah lagi, boleh enggak badal umrah lagi Bu? Boleh ya, itu pendapat mayoritas ulama. Tapi bisa jadi nanti ada ustadz yang isi di sini mengatakan enggak boleh. Jangan didebat Bu ya. Biarin saja, bawa perahu masing-masing ya. Yaudah kalau beliau mengatakan enggak boleh, enggak ada masalah. Tapi jangan juga menyalahkan orang yang mengatakan boleh seperti itu. Karena mayoritas ulama membolehkan. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan mayoritas ulama yang lainnya. Ya, termasuk Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al Fauzan, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib. Dan banyak lagi yang lainnya. Termasuk juga melunasi utang puasa wajib nazar. Kalau ada nazar itu wajib untuk dibayarkan ya, wajib untuk dibayarkan. Termasuk utang puasa nazar. Kalau sekiranya abah kita, umi kita punya nazar, itu wajib untuk dijalankan dan pahalanya sampai kepada beliau. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan tadi Anda ngomong. Iya. Ibunda Aisyah disuruh nggak tadi? Hadis itu apa Pak? Hadis itu kan sabda Nabi, perbuatan Nabi dan takhirnya Nabi. Ibunda Aisyah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, masih di Mekah nih, udah hajian. Iya kan? Aku pengen umrah. Oh silakan. Diizinkanlah ke tempat mana? Tanah halal. Yang sekarang jadi apa? Tan'im tadi. Keluar di situ untuk mengucapkan niatan umrahnya dari tanah halal. Boleh enggak? Kalau enggak boleh enggak mungkin Rasulullah mengizinkan Ibunda Aisyah tadi itu. Oh itu khusus Ibunda Aisyah. Enggak mungkin syariat ini khusus Ibunda Aisyah. Enggak mungkin. Iya kan?
Tidak mungkin. Syariatnya untuk kita semua. Kalau Ibunda Aisyah boleh, ya kita boleh juga. Jelas Pak? Nah jadi kan orang-orang itu kan beralasan. Ya Ustadz nanti sekali safar, 1 kali umrah. Pak, enggak semua orang seperti antum. Setahun 5 kali Pak umrah. Enggak semua orang seperti Ustadz. Setiap bulan bisa umrah sekarang ini. Bukan begitu? Ada orang yang 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali karena kondisi ekonomi Pak. Tapi dia sayang sama abahnya, dia sayang sama uminya. Ustadz, anak kan sudah umrah sama antum nih. Anak besok atau lusa ingin mengumrahkan buat abah anak, boleh enggak Ustadz? Mayoritas ulama Pak membolehkan. Berdasarkan hadis apa? Ibunda Aisyah tadi. Itu yang disebut berulang-ulang tadi itu Pak. Ada ulama yang enggak membolehkan. Iya kan? Seperti itu. Tapi enggak menafikan juga banyak ulama yang membolehkan dan yang kuat membolehkan. Kenapa? Karena ada hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak? Jadi antum nanti ke Mekah. Antum enggak tahu anda datang lagi enggak ke Mekah, wallahu a'lam. Akhirnya antum keingatan abah antum yang sudah meninggal. Saat anda besok ingin umrah deh. Umrah lagi Pak? Iya, mau umrahkan buat abah. Oke, silakan. Antum kuat fisik antum? Insya Allah kuat Ustaz. Anda udah banyak minum vitamin ini. Akhirnya antum umrah. Antum kan di tanah haram. Antum harus keluar dari tanah haram ke tanah halal. Biasanya yang mengambil yang paling dekat apa? Tan'im. Yang ada masjid Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Boleh Pak. Mayoritas ulama boleh. Nah makanya saya bilang tadi, mungkin ada ustadz nanti yang ngisi di sini juga yang enggak membolehkan itu. Karena dengan alasan Nabi di Mekah tuh selama di Mekah nggak pernah berumrah lagi kan? Iya kan 18 hari di Mekah itu nggak pernah umrah lagi. Iya katakan enggak Rasulullah memang enggak. Tapi Ibunda Aisyah diizinkan oleh Nabi. Rasulullah mengizinkan Ibunda Aisyah menunjukkan apa? Boleh enggak? Nah itu kira-kira Pak. Kalau itu enggak boleh, enggak mungkin Rasulullah SAW mengizinkan Ibunda Aisyah untuk umrah. Karena belum pulang apa? Ke kota suci Madinah. Kan seperti itu alasan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak? Taib. Ustadz, kalau doa waktu sujud, apakah boleh dalam bahasa Indonesia dilapalkan di lisan atau di dalam hati saja? Dalam hati saja. Mayoritas ulama mengatakan apa? Kalau kita bahasa yang bukan bahasa Arab, jangan dilisankan. Tapi cukup dalam kalbu kita dan hati kita saja. Boleh yang demikian. Wallahu a'lam. Kalau orang tua kita beragama selain Islam, apakah sampai juga? Ya enggak. Kalau sudah meninggal dunia dalam kondisi kafir, enggak bisa kita memberikan manfaat untuk mereka. Jelas ya? Tidak bisa kita memberikan manfaat untuk mereka. Putus sudah hubungan. Subhanallah, itu yang terjadi dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak bisa membela apa? Abahnya. Karena abahnya meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustadz, apakah ada doa yang bisa dibaca pada saat salat jenazah? Bolehkah baca saat sujud niat untuk orang tua kita? Apakah doa yang dibaca pada saat salat jenazah? Apakah doa yang dibaca pada saat jenazah? Bolehkah kita baca pada saat sujud? Boleh, tidak mengapa. Tapi kan kita menyebutkan nama Allah maghfir lahu warhamhu itu. Kita sebutkan Allah maghfir li abi, Allah maghfir li ummi. Ya kan seperti itu. Ya tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam. Seperti misalnya doa-doa yang ada di zikir pagi dan petang, boleh enggak kita baca di waktu sujud atau sebelum salam? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Cuma catatannya jangan sampai kita menghususkan ya. Artinya seakan-akan itu bagian daripada doa sujud atau doa sebelum salam ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ustadz, bapak saya belum haji karena sakit yang lama. Bolehkah dibadalkan haji? Boleh. Kasusnya siapa tadi? Abu Ghazin al-Uqaili. Inna abi syaikhun kabirun la yastati'u al-hajja wal umrata wa dha'na. Abahku sudah tua ya Rasulullah. Tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah haji
tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah umrah, fisik lemah, kemungkinan sakit beliau. Tidak sanggup lagi melakukan perjalanan jauh dari kota suci Madinah menuju Makkah, kemungkinan sakit. Sakit tua kan? Apa yang harus dilakukan? Hujja'an abik wa'tamir. Hajikan buat ayahmu atau umrahkan buat ayahmu. Tapi Ustadz, ana nggak berangkat. Boleh nggak membadalkan haji atau umrah diwakilkan oleh antum Ustadz? Boleh nggak? Boleh. Dengan catatan kita katakan Ustadznya sudah haji. Ustadznya sudah apa? Umrah. Berdasarkan hadis dari Subrumah. Ya, berdasarkan hadis tentang cerita Subrumah. Hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ketika kita katakan ada seseorang sahabat berada di Zulhulaifah, kemudian mengucapkan ucapan seperti ini. Labbaik Allahumma hajjan an Subrumah. Ya Allah, aku sambut undanganmu untuk menghajikan Subrumah. Nabi bertanya, man Subrumah? Siapa itu Subrumah? Qala akhun li ya Rasulullah. Saudara laki-lakiku ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, qaribun li ya Rasulullah, pamiliku ya Rasulullah. Qarib itu bisa jadi famili, bisa jadi orang dekat kita yang kita kenal. Ustadz kan orang dekat kita kan? Kita ngomong, Ustadz, afwan Ustadz. Ustadz kan berangkat haji nih tahun ini. Bisa nggak membadalkan buat Abah Anas? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, dengan catatan kita katakan Ustadznya sudah haji. Ya, wallahu alam. Itu syarat utamanya. Mengumrahkan juga kita katakan orang yang mengumrahkan abah kita atau umi kita sudah umrah. Wallahu alam bissawab. Ustadz, jika kita tidak bisa berpuasa 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah, kita memilih misalnya puasa Arafah saja, apakah itu tidak mengapa? Tidak mengapa, sesuai kemampuan ya. Saya Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan arahan yang sangat bagus sekali. Afdalnya utamanya 9 hari yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak sanggup untuk 1 sampai 9, kita mengambil puasa Nabi Daud di pekan yang pertama bulan Zulhijjah itu. 1, 3, 5, 7, dan 9. Nggak sanggup juga kita puasa 3 hari setiap bulan, kan bulan Zulhijjah kan nggak boleh tanggal 13-nya, bukan begitu? Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dimajukan puasanya di pekan yang pertama. Antum ambil 1 sampai 3 atau 4 sampai 6 atau 7 sampai 9. Nggak sanggup juga ambil puasa Senin Kemis. Kalau Senin Kemis nggak sanggup juga kata beliau, ya sudah puasa Arafah, jangan ditinggalkan. Jelas Bapak Ibu? Nah itu kiranya. Wallahu alam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.